Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Fitriani. Saya salah satu mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia dari Prodi PTI Pendidikan Teknologi Informasi tingkat 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang OSI atau yang disebut Open System Interconnection. Artian OSI atau yang disebut Open System Interconnection merupakan model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka koneptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar connect untuk sebuah komputer. Selain itu, OSI juga diciptakan memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Hal itu berarti pengguna tak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Daftar OSI layer. Di dalam OSI terdapat 7 lapisan OSI layer dan fungsinya yang memiliki perannya masing-masing. Apa saja ketujuh urutan layer OSI yang dimaksud? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, physical layer. Yang kedua, data link layer. Yang ketiga, network layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, session layer. Yang keenam, presentation layer. Yang ketujuh, application layer. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi dari physical layer yaitu yang pertama, mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua, mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga, sinkronisasi bit data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima, mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam, melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh, mendefinisikan LAN card atau niche dan bekerja dengan gelombang radio. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai yang pertama, pengkoreksi kesalahan. Yang kedua, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, pengelamatan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu Logical Link Control atau yang disebut LLC. Yang kedua, Media Access Control atau yang disebut MAC. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol, sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket atau paket data, dan selanjutnya melakukan proses routing. Fungsi dari beberapa hardware jaringan seperti router dan juga fungsi hub berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket dan juga melakukan proses routing. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah
Yang pertama, memecahkan data ke dalam paket-paket data. Yang kedua, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data, disebut dengan nama presentation. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslatekan data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya, ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Aplikasi layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati. Begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari aplikasi layer sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan, memiliki beberapa fungsi seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Dari 7 OSI layer terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama application set, yang kedua transport set. Yang termasuk dari application set yaitu application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga session layer. Yang termasuk transport set yaitu transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Itu merupakan yang termasuk dari transport set. Terima kasih untuk yang menonton dan yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.